Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM 2113221035. Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu konsep cloud computing. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama, sejarah cloud computing. Kedua, pengertian cloud computing. Ketiga, pengertian menurut para ahli cloud computing. Yang keempat, karakteristik utama cloud computing. Yang kelima, jenis-jenis layanan cloud computing. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan cloud computing. Langsung saja, yang pertama, sejarah cloud computing. Pada tahun 1950-an, lahir konsep ASP atau Application Service Provider yang ditandai munculnya perusahaan pengolahan data center. Selanjutnya, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing pasca penetrasi Microsoft Windows 95. Pada saat itu merajai pasar software dunia. Pada awal tahun 2000-an, Mark Benioff, Executive Vice President Oracle, melansir sebuah aplikasi CRM berbentuk Software as a Service bernama Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Pada tahun 2005, situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 atau Elastic Computer Cloud, diikuti Google dengan Google Apps Engine dan IBM yang melansir Blue Cloud Initiative. Pada tahun 2007, IBM, Google, dan beberapa universitas bergabung untuk mengembangkan server farm untuk proyek penelitian yang membutuhkan prosesor cepat dan kumpulan data besar. Pada tahun 2008, Eucalyptus menawarkan platform pertama yang kompatibel dengan AWS, API yang digunakan untuk mendistribusikan cloud pribadi. Selanjutnya, pada tahun 2012, Oracle memperkenalkan Oracle Cloud dengan menawarkan 3 dasar untuk bisnis: IaaS atau Infrastructure as a Service, lalu PaaS, Platform as a Service, dan SaaS atau Software as a Service. Selanjutnya, pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru yang dimana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Adapun secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Selanjutnya, pengertian cloud computing menurut para ahli. Menurut Sullivan, pada tahun 2009, cloud computing merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk pengguna secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Lalu menurut Herwin Anggeriana, pada tahun 2011, cloud computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA atau Service Oriented Architecture di jaringan internet. Selanjutnya, 5 karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Penyediaan kapabilitas computing yang dilakukan sepihak, seperti waktu server dan penyimpanan jaringan, disediakan oleh pengguna akhir atau end user tanpa memerlukan interaksi manusia dengan setiap penyedia layanan. Yang kedua, broad network access, yaitu ketersediaan kapabilitas melalui jaringan dengan aksesibilitas melalui mekanisme standar yang mendorong penggunaan oleh konsumen melalui berbagai platform, misalnya telepon, laptop, dan PC. Yang ketiga, resource pooling, pengumpulan sumber daya komputasi untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi penyewa
dengan sumber daya fisik dan virtual berbeda yang ditetapkan serta ditetapkan kembali berdasarkan permintaan. Yang keempat, rapid elasticity, yaitu penyediaan kapabilitas yang cepat dan elastis untuk meningkatkan dan menurunkan sumber daya dengan cepat. Hal ini dilakukan dalam beberapa kasus secara otomatis. Bagi konsumen, kemampuan yang tersedia untuk menyediakan seringkali dan hampir tidak terbatas, serta dapat dibeli dalam jumlah berapapun dan kapan saja. Yang kelima, measured service. Sumber daya yang dikontrol dan dioptimalkan secara otomatis digunakan dengan memanfaatkan kapabilitas pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi sesuai dengan jenis layanan. Misalnya, penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Selanjutnya, jenis-jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, adalah sebuah layanan dari cloud computing di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan. Kita cukup tahu bahwa perangkat lunak atau software bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh dari layanan SaaS ini yaitu Gmail, Facebook, Twitter, Yahoo, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, merupakan layanan dari cloud computing di mana kita dapat menyewa tempat yang di lingkungannya terdiri dari sistem operasi jaringan, database engine, framework, aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Dan kita harus menyiapkan tempat terlebih dahulu. Yang penting, aplikasi yang kita buat bisa berjalan di tempat tersebut. Contoh penyedia layanan dari PaaS atau Platform as a Service yaitu iCloud, Amazon Web Service, Cloud Hosting IBM, Microsoft Azure, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, IaaS atau Infrastructure as a Service adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT atau komputasi, storage, atau penyimpanan, memori, network, dan sebagainya. Mudahnya, IaaS atau Infrastructure as a Service ini adalah menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer ini disewa, kita bisa menggunakannya terserah sesuai kebutuhan kita, dan kita bisa menginstal aplikasi apapun di atasnya. Contoh penyediaan layanan dari IaaS atau Infrastructure as a Service yaitu Microsoft Azure, Amazon Web Service, dan Google Cloud Platform atau GCP. Selanjutnya, kelebihan cloud computing. Yang pertama, mudah diakses. Data terpusat pada server sehingga user atau pengguna dapat mengakses kapanpun dan dimanapun, asalkan terhubung pada jaringan internet. Yang kedua, dapat menghemat biaya. Cloud computing tergolong hemat biaya karena tidak memerlukan hardware khusus. Yang ketiga, adanya fitur backup dan pemulihan data. Ketika data-data yang Anda punya sudah tersimpan di cloud, akan mudah juga untuk backup dan pemulihan data. Hal sebaliknya akan terjadi jika Anda belum menggunakan cloud computing. Yang keempat, memiliki kapasitas penyimpanan tanpa batas. Kapasitas ruang penyimpanan yang membutuhkan ruang raksasa juga tetap bisa dilayani karena tanpa batas. Hal ini menjadi poin plus ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakannya, karena tentunya akan memiliki banyak data dan dokumen pekerjaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kekurangan cloud computing. Yang pertama, tergantung pada koneksi internet. Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud computing. Apabila koneksi internet mati, cloud computing tidak bisa dijalankan. Yang kedua, adanya ancaman keamanan. Hal tersebut karena pihak klien akan memberikan semua informasi, data, dan dokumen penting kepada pihak ketiga yang kemungkinan baru dikenal untuk penyedia jasa. Adanya pihak ketiga tersebut tentu saja sangat rawan sekali resiko bocornya data dan dokumen perusahaan yang kadang rahasia. Yang ketiga, bandwidth terbatas. Banyak dari penyedia layanan cloud membatasi penggunaan bandwidth dari penggunanya. Jadi ketika organisasi atau perusahaan Anda melebihi jatah yang sudah disediakan, biasanya akan ada biaya tambahan.
yang cukup mahal. Yang keempat, isu teknis. Isu teknis ini juga selalu menjadi sumber kekurangan pada sistem-sistem terkoneksi internet pada komputerisasi perusahaan. Adanya pemadaman dan maintenance sangat bisa terjadi di tengah perusahaan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Hal tersebut akan menghambat kepentingan kerja. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan materi cloud computing ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.